Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Delvi Mudomi. Seperti yang adik-adik sudah baca di judul, kali ini kita akan belajar tentang statistika, khususnya untuk materi ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran kita, adik-adik mampu menjelaskan apa itu ukuran pemusatan data, dan yang kedua, adik-adik dapat menentukan apa itu ukuran pemusatan data. Nah, tunggu apa lagi? Langsung saja disimak videonya. Nah, pertama-tama adik-adik harus tahu dulu apa itu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari sampel yang diambil yang selanjutnya akan mewakili populasi. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean, median, dan modus. Mean atau rata-rata adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Misalkan kita memiliki data X1, X2, X3 sampai Xn, maka dapat dituliskan di dalam rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N dengan keterangan X bar adalah mean atau rata-rata, X1, X2, X3 sampai Xn adalah datanya, dan N adalah banyak data atau jumlah datanya. Untuk lebih dipahami, mari kita lihat sama-sama contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal berikut ini data nilai ulangan harian IPA kelas 81. Berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Data nilainya ada 5, 9, 7, 8, 6, 5, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 7, 9, 8, 6, 6, 5, 8, dan 8. Penyelesaiannya, cari dulu nilai rata-rata. Masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan selanjutnya lalu dibagi dengan N atau banyak data. Sama dengan 5 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 8 dan ditambah 8. Lalu dibagikan dengan banyaknya data, yaitu 20. Hasilnya 140 dibagi 20, yaitu 7. Diperoleh nilai rata-ratanya adalah 7. Karena yang ditanya soal itu banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata, maka nilainya ada 8 sampai 9. Kalau kita total semua, jumlah siswanya ada 9 siswa. Nah, selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Bila datanya ganjil, maka terambil nilai tengah setelah diurutkan. Tetapi bila datanya genap, maka yang terambil adalah nilai rata-rata dari dua nilai tengah setelah diurutkan. Bila dituliskan di dalam rumus, ME sama dengan XN tambah 1/2 untuk data yang ganjil, dan ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1/2 untuk datanya genap. Dengan keterangan, ME adalah median dan XN adalah data ke N. Nah, untuk lebih jelas, langsung saja disimak contoh soal berikut ini. Hitunglah median dari data berikut ini. A, 9, 1, 3, 7, 5. Dan B, 4, 8, 6, 2. Untuk yang A, jumlah datanya ada 5, maka termasuk ke dalam data ganjil. Langkah pertama yang adik-adik harus lakukan sebelum mengerjakan soal yaitu urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar.
maka dari data yang 9, 1, 3, 7, 5 menjadi 1, 3, 5, 7, 9. Langkah kedua, adik-adik langsung saja masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu ME sama dengan X N ditambah 1 per 2. Maka ME sama dengan X 5 ditambah 1 per 2 sama dengan X 6 per 2 sama dengan X 3. Maka median dari data di atas terletak pada X3 atau data ketiga, yaitu 5. Untuk yang B, datanya ada 4, 8, 6, 2. Jumlah datanya ada 4 sehingga termasuk ke dalam data genap. Penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Pertama-tama adik-adik harus mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga data dari 4, 8, 6, 2 menjadi 2, 4, 6, 8. Langkah kedua, masukkan ke dalam rumus. Rumus yang tadi per 2-nya kakak pindahkan ke depan menjadi 1 per 2. Jadi ME sama dengan 1 per 2 dikali XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Sama dengan 1 per 2 X4 per 2 ditambah X4 per 2 ditambah 1. Sama dengan 1 per 2 ditambah X4 per 2 ditambah X6 per 2 sama dengan 1 per 2 X2 ditambah X3. Nah, X2 nya itu yaitu data kedua yaitu 4 dan X3 adalah data ketiga yaitu 6. Maka 1 per 2 dikali dengan 4 ditambah 6. Maka 1 per 2 dikali 10 sama dengan 5. Sehingga median dari data yang di atas adalah 5. Nah, gampang kan? Yang terakhir adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi terambil setelah diurutkan. Modus seringkali disimbolkan dengan MO. Untuk lebih jelasnya, silakan simak contoh soal berikut. Contoh soalnya, dalam satu kelas terdapat 10 siswa. Dari 10 siswa tersebut kemudian dijadikan sampel untuk diukur tinggi badannya. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh data tinggi badan siswa sebagai berikut. Tentukan modus dari rata tinggi badan siswa tersebut. Nah, untuk mencari modus dari data seperti yang di atas, adik-adik tidak perlu menggunakan rumus apapun. Yang perlu adik-adik lakukan adalah menghitung nilai data yang paling sering muncul. Dari data nilai tersebut, yang paling sering muncul adalah 175. Maka, 175 ini adalah modus dari rata tinggi badan siswa di atas. Nah, setelah dipelajari, mudah bukan? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu adik-adik sekalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kapan-kapan lagi.